Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Indriani Putri Handayani, salah satu dosen di Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban dalam memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video pembelajaran ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNS, diantaranya Translation Theory, Translation Practice, ELTFC atau English Language Teaching for Children, Academic Listening, Critical Listening, Survival Speaking, dan Public Speaking. Mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran dalam PDD UKT PT saat ini adalah mata kuliah Translation Theory. Translation Theory merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 2 SKS yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, baik secara luring maupun daring. Terkait dengan deskripsi mata kuliah Translation Theory dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai hakikat, konsep, dan teori dasar dalam studi penerjemahan. Fokus utama diberikan pada kemampuan memahami dan menerapkan teori penerjemahan dalam konteks dua arah, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun sebaliknya. Materi pembelajaran mencakup hakikat penerjemahan, proses penerjemahan, jenis-jenis penerjemahan, kompetensi penerjemah, perbandingan struktur antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, jenis-jenis makna dalam penerjemahan, pergeseran atau shifting dalam penerjemahan, serta isu ketak terjemahan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari terkait konsep padanan, ketak sepadanan, dan indikator kualitas terjemahan. Melalui kajian teori, analisis, studi kasus, dan team-based project, mahasiswa diharapkan mampu membedakan dan memberikan contoh konkret dari berbagai konsep yang dipelajari, serta mengembangkan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung praktik penerjemahan pada mata kuliah lanjutan. Capaian pembelajaran lulusan: mahasiswa menguasai teori dan konsep linguistik terapan atau applied linguistik seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, linguistik fungsional sosial sebagai landasan dan alat untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan materi ajar, mengajar, menilai proses dan hasil belajar, melakukan penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teori penerjemahan dari teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, memahami hakikat penerjemahan, proses penerjemahan, memahami teori dan mampu membedakan serta memberikan contoh pada jenis-jenis penerjemahan, kompetensi penerjemahan, perbandingan struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran, kemudian jenis-jenis makna dalam penerjemahan, pergeseran dalam penerjemahan, ketak terjemahan, padanan dan ketak sepadanan dalam penerjemahan, serta indikator kualitas terjemahan. Metode pembelajaran mata kuliah Translation Theory ini bergantung pada materi pembelajaran setiap pertemuan. Misalnya, pada pertemuan pertama tentang hakikat penerjemahan,
Metode yang digunakan adalah dengan menggabungkan ceramah dan metode pembelajaran aktif yang menitik beratkan kepada peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok. Sedangkan ketika materi terkait proses penerjemahan dan perbandingan struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran, metode yang digunakan bisa berupa penyelesaian studi kasus dan team-based project. Evaluasi dalam mata kuliah Translation Theory ini didapatkan dari aktivitas partisipasi atau case method dan hasil project atau team-based project. Terkait dengan rubrik penilaian, berikut akan saya sampaikan 2 rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian kognitif, menggunakan indikator penilaian dari skala 81 sampai 100, artinya baik. Ini mahasiswa mampu menjelaskan secara terperinci disertai contoh-contoh baru dari seluruh pertanyaan yang diberikan. Sementara untuk skala 71 sampai 80 atau kategori cukup baik, menjelaskan secara terperinci disertai contoh-contoh yang pernah dibahas dari 75% pertanyaan yang diberikan. Sedangkan skala 61 sampai 70 atau kategori kurang baik, menjelaskan secara kurang terperinci tanpa contoh-contoh dari seluruh pertanyaan yang diberikan. Kemudian untuk skala paling rendah, kurang dari 60 atau tidak baik, di sini mahasiswa menjelaskan secara tidak terperinci disertai dan tanpa contoh-contoh dari seluruh pertanyaan yang diberikan. Sementara untuk rubrik penilaian kedua, hasil kerja terjemahan, assessment items-nya meliputi translation accuracy, translation acceptability, translation readability, analysis and strategy, kemudian references. Untuk translation accuracy bobotnya 30 poin, translation acceptability bobot 20 poin, translation readability bobot 20 poin, untuk analysis dan strategi bobot 20 poin, kemudian untuk references bobot 10 poin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah teori penerjemahan atau translation theory. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di kelas translation theory yang dilakukan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rama bisa memimpin teman-teman untuk berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rama sudah memimpin doa teman-teman semua. Ada yang nggak masuk hari ini? Juan, oke. Kenapa ya? Izin, oke. Saya catat di Siaka. Baik. Yang lain lengkap? Lengkap. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Translation Theory di semester 5 ini. Ya, excited nggak? Excited, oke. Kemarin hasil semester 4 bagaimana nilainya? Oke, seperti yang diharapkan ya. Ini wajah-wajahnya sumringah semua, insya Allah nilainya bagus-bagus semua gitu. Sebelumnya sudah pernah belajar soal translation belum? Atau mungkin mencari tahu tentang translation di luar kelas begitu? Belum. Oh, Google Translate ya. Nanti kita akan belajar juga apa sih CAT nanti, Computer Assisted Translation, apakah Google Translate masuk ke situ. Baik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, selamat datang, selamat sudah lulus di semester 4, sekarang kalian menapaki semester 5, ya, insya Allah di tahun ketiga ini kalian bisa juga mendapatkan capaian yang sama bagusnya atau mungkin lebih bagus dari semester-semester sebelumnya. Nah, di kelas Translation Theory ini nanti akan
lanjut di semester 6 nanti di translation practice, teman-teman. Jadi nanti akan ada 2 muatan mata kuliah translation di prodi kita, translation teori di semester 5. Setelah lulus, harus lulus dulu, baru nanti bisa lanjut ke semester 6 di translation practice. Tapi meskipun judulnya translation teori, tetap akan ada praktek-prakteknya tentunya ya. Jadi tidak hanya kalian belajar teori-teori, tapi nanti tetap akan ada 1-2 kali praktek menerjemahkan ya. Jadi judul mata kuliahnya adalah translation teori. Nah, khusus untuk pertemuan pertama nanti kita akan mencoba memahami tentang hakikat. Hakikat itu the nature of translation, definisinya seperti apa sih translation itu atau apa sih penerjemahan itu, kemudian jenis-jenis penerjemahan, dilanjutkan dengan strategi penerjemahan dan kompetensi penerjemah ya. Dan khusus untuk materi ini nanti akan disampaikan di dalam 2 pertemuan yang berbeda. Jadi ada di hari ini, di minggu ini, dan di minggu depan, begitu teman-teman. Nah, karena ini pertemuan pertama, maka Bu El ingin menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah. Apa sih yang nanti kalian harus ikuti selama 16 pertemuan sampai di akhir semester 5 ini? Seperti yang kalian bisa baca bersama-sama, bahwa mata kuliah translation teori ini dirancang untuk membekali kalian, ya, mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai hakikat, konsep, dan teori dasar dalam studi penerjemahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang hakikat penerjemahan, ya. Nah, di sini ya, untuk dasar we have to learn 3 different definitions from 3 different experts ya. Jadi di sini akan ada Catford, ada Newmark, dan nanti ada Larson ya. Nah, Catford ini memberikan definisi seperti yang kalian bisa lihat. Nah, translation is replacement of textual materials ya in one language by equivalent textual material in another language. Nah, kuncinya ada di sini. Equivalence. Equivalence itu apa? Sepadan, sama, ya, sama. Harus sama, seimbang, sepadan, begitu ya. From source language tadi, bahasa sumber, ke another language, TL. Kira-kira apa TL ini? Target, good job, ya. Target language, bahasa sasaran. That's from Catford. Ya, once again highlight that translation it's not only changing the languages. Ya, tidak hanya mengganti bahasa, hati-hati. Banyak aspek yang harus diperhatikan. Jadi proses penerjemahan itu tidak hanya proses sling langsung jadi, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau merujuk pada NAIDA, ada analysis, transfer, restructuring. Nah, the end it's the end result, begitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh NAIDA, nggak bisa langsung serta-merta menerjemahkan. Sekarang lanjut teman-teman, jenis-jenis penerjemahan. Sudah pernah menemukan nggak kalau ternyata film itu ada versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris, begitu, ya kan? Kemudian kalau pertemuan-pertemuan kenegaraan seperti itu pasti akan ada apa itu orang yang penerjemah atau kalau kita sebut sebagai interpreter, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis penerjemahan. Selain itu, kira-kira ada jenis-jenis yang lain seperti apa? Dan yang di YouTube subtitle, ya, subtitle. Kemudian apa tadi? Dubbing, ya. Film India, ya. Film India kalian pakai bahasa India? Bahasa Indonesia. Nah, itu kalau semisal suaranya diganti itu nanti kita nyebutnya dubbing. Tapi kalau semisal bahasanya tetap bahasa India, kemudian muncul teks di screen-nya, subtitle. Pinter-pinter sekali ini ya mahasiswa saya. Nah, betul sekali seperti yang tadi disebutkan teman-teman ya. Jadi macam-macam atau jenis-jenis penerjemahan itu seperti yang kalian bisa simak di layar masing-masing begitu ya. Ada interlingual, ada intralingual. Kalau inter itu berarti apa? Intra. Kalau inter, antar, good job. Berarti yang terlibat 1 atau 2 bahasa? 2. Tapi kalau intra 1 atau 2 bahasa? 1 bahasa. Ya, jadi ada inter, ada intra, ada semiotik,
ya, semiotika, semoga ingat ya mata kuliah sebelum-sebelumnya begitu ya, belajar tentang simbol-simbol begitu ya. Kemudian penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, bahasa isyarat. Nah, sign language juga bisa ya, bisa diterjemahkan. Nah, beda. Gimana bedanya, Aurel? Kalau di bahasa Indonesia kan bahasanya apa sih? Bahasa isyarat ya, Bisindo ya, bahasa isyarat Indonesia. Beda. Jadi setiap negara itu punya bahasa isyarat sendiri-sendiri, teman-teman. Sama halnya dengan bahasa kita. Ya. Tapi kalau di sana bisa beda. Ya, betul sekali ya. Tapi tetap ada simbol universalnya tetap ada. Ya, nanti kita bicara dengan Aurel, belajar dengan Aurel begitu ya, ada bahasa isyarat. Kalau di Amerika ada American Sign Language ya. Jadi tiap negara punya simbol sendiri-sendiri. Sehingga tetap ketika bahasa isyarat ini dipergunakan di antar negara, tetap harus akan ada proses penerjemahannya gitu. Bahasa isyarat Amerika diterjemahkan dengan bahasa isyarat Indonesia. Ya, bisa dipahami ya? Oke, lanjut sekarang untuk kompetensi penerjemahan. Siapa saja bisa nggak jadi penerjemah? Bisa jadi gitu. Syarat minimal gitu ya. Syarat minimal menjadi penerjemah itu apa? Bisa 2 bahasa. Orang yang menuturkan 2 bahasa itu apa namanya? Bilingual. Tapi apakah semua penutur 2 bahasa itu bisa menjadi penerjemah? Tidak tahu, tidak bisa, mungkin bisa, kayaknya enggak. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Ilmunya, ilmu apa? Ilmu penerjemahan gitu ya. Jadi dia punya kemampuan 2 bahasa, tapi paham nggak hakikat penerjemahan? Ya kan? Jangan-jangan karena dia paham 2 bahasa, kemudian hanya memahami bahwa penerjemahan itu mengganti bahasa, jadinya seperti tadi, I love you jadi aku benci kamu gitu ya. Padahal di hakikat penerjemahan maknanya boleh hilang nggak? Boleh geser nggak? Tidak. Ya, berarti tidak semua bilingual bisa menjadi penerjemah. Ya, berarti minimal bilingual dan memahami apa? Ilmu kebahasaan. Ya, ilmu kebahasaan, good job. Ya, selain ilmu kebahasaan, culture, budaya, gitu. Ya kan? Harus belajar tentang budayanya juga. Ya, kalau tadi ada yang nyebut buka Google Translate tadi, ya. Bisa nggak sih kita buka kamus elektronik? Bisa, gitu ya. Harus bisa mengoperasikan Google Search Engine juga. Itu termasuk kompetensi, gitu. Ya kan? Kalau semisal tiba-tiba dia remote, nggak bawa kamus yang tebal, begitu kan? Harus mencari makna. Nyarinya kemana? Google. Kalau dia nggak bisa mengoperasikan Google, nggak bisa dong, gitu ya. Berarti ini nanti masuk ke kemampuan teknis. Nah, itu yang nanti kita pelajari di kompetensi penerjemah. Nah, di sini Bu El pakai PAKTE di 2003 ya. Definisi kompetensi penerjemah itu konsep multidimensi gitu. Nggak cuma 1 tadi, bisa 2 bahasa, tapi akan ada aspek yang lain begitu. Di sini disebut mulai dari kemampuan linguistik hingga keterampilan teknis tadi, mengoperasikan alat bantu gitu ya. Dia tahu cari Google-nya nggak bisa gitu ya, harus paham gitu ya cara mengoperasikannya. Kemudian ada di sini dibilang strategis. Strategis itu tadi ada masalah, solusinya seperti apa gitu ya. Itu strategis berkaitan dengan bagaimana kalian memecahkan masalah gitu. Kemudian kompetensi ini tidak hanya terbatas pada penguasaan 2 bahasa, tapi melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks tadi, budaya. Ya, kalau nggak paham Halloween itu seperti apa, ya diterjemahkan jadi pesta
topeng atau pesta kostum, padahal kan beda esensinya. Kemudian subjek materi yang diterjemahkan serta kemampuan menggunakan alat bantu terjemahan modern tadi. Kamus nggak harus kamus printed, bisa kamus digital. Kalau nggak bisa mengoperasikan kamus digital kan gimana? Mobile bawa kamus tebal kan nggak mungkin sekarang. Ada yang masih bawa kamus di sini? Enggak, gitu. Sekarang ada individual quiz di sini, ya. Ada individual quiz, ya, yang bisa kalian cermati, ya. Apa perbedaan terjemahan dan penerjemahan? Kemudian ada tahapan proses penerjemahan. Ya, ini individu loh ya, berdasarkan ingatan kalian tadi. Kemudian penerjemahan semiotik itu yang bagaimana? Mengapa seorang yang bilingual ini barusan tadi ya, belum tentu bisa disebut sebagai penerjemah dan apa saja subkompetensinya gitu. Siapa yang booking dulu gitu ya? I'll give you a moment to think about the answer. Ya. Siapa yang kira-kira bisa jawab pertanyaan nomor 1? Oke, good job, Shalom. You may try. Perbedaan antara terjemahan dan penerjemahan. Terjemahan is the program yang dibaca oleh pembacanya nanti. Oke. Kalau penerjemahan itu cognitive process that is not visible. Ya, betul sekali. Ya, give applause to Shalom. Ya, jadi beda ya kalau terjemahan dan penerjemahan. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai verb and noun. Ya, nounnya terjemahan, verbnya penerjemahan. Prosesnya itu penerjemahan. Kalau terjemahan berarti sudah dalam bentuk produknya. Ya, jadi jangan sampai kebalik-balik. Good job. Number 2, proses penerjemahan apakah langsung ambil pena sama kertas gitu? Enggak. Ada 3 tadi. Saya Ya, Putri. analysis, Yes. transfer, and restructuring. Oke, good job. Ya, ada analysis, transfer, and restructuring. Sekarang coba jelaskan masing-masing poinnya. Analisis itu proses memahami teksnya, comprehension or memahami konteks dan lain-lain. Kalau di yang bagian sebelumnya mungkin masuk juga ke drafting tadi. Ya. Lalu untuk transfer itu proses translate-nya sendiri. Lalu setelah itu restructuring, karena struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran pasti berbeda, pasti at the end ada proses untuk restructuring to make sure that the hasil terjemahan sesuai dengan apa yang teks aslinya inginkan. Oke, betul sekali. Ya, good job. Give applause to dia. Ya. Oke, berikutnya diskusi kelas. Ya, dengan kemampuan kalian yang individu tadi, sekarang diskusikan 2 kasus ini. Perbedaan pendekatan dalam penerjemahan tulis dan lisan. Ya, ini nanti di pro begini ya, berempat ya. Nanti yang terakhir hanya bertiga ya. Baik, penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan. Menurut diskusi kalian nanti mana yang paling menantang? Ya, kenapa? Ya, yang kedua, bagaimana strategi yang bisa digunakan untuk menerjemahkan metafora bahasa yang tidak memiliki padanan langsung? Ya, coba. I give you a moment to discuss about that one. Ya. What about then the second group? Kelompok dulu. Gimana? Nomor satu dulu. Kalau yang nomor 1 dari hasil discussion kami, memang kami percaya yang lebih menantang itu tuh yang penerjemahan lisan. Karena kalau yang penerjemahan lisan itu, kalau penerjemahan tulis itu, what we know is that we have much more time to like process everything. Terus juga we can basically take as much time as we can as long as it's still within the deadline. Terus kan per orang beda-beda juga prosesnya, and we have the freedom to do whatever we want so that we can get the suitable product. Tapi kalau yang lisan itu so much pressure from jadi contohnya tadi kalau interpreter yang hubungan diplomatik itu so much pressure from the world leaders yang berdiri di samping kami kan. Terus
terus juga ada time limitnya itu juga sangat ketara juga di situ. Belum lagi nanti kalau misalnya si customernya itu demanding banget kayak Oke. Kliennya gitu. Tapi kalau misalnya ada urgency untuk agreement gitu, berarti kan we cannot slip the wrong word kan, so that really puts a lot of pressure. Terus everything that we do, the process, the thinking is in real time. We cannot do that in the backstage gitu. Yeah. Kalau yang tulis kan bisa kayak kan, pas udah jadi kayak nih gitu. What about if in penerjemahan tulis kliennya minta within an hour, misal seperti itu? Kayaknya itu kami nggak discuss, tapi kalau if you ask me personally, I think I would prefer that still, karena even though the deadline is very short, at least I still could get like a silent time to think instead of being pressured on the spot. Okay, on the spot. Okay. Okay. Is there any other additional information that you may add from group 2? Agreed. Okay. So this side mentioning terjemahan lisan, oral terjemahan tulis, and the second group all agreed on terjemahan lisan. What about group 3? Are you ready to deliver the answer? Jadi kalau menurut kami, berarti sama lisan itu equal karena kalau lisan kita harus keep up with the time, pace, kalau misalnya planning-nya. Terus kalau tulis kita harus precise dalam kayak grammatical structure. Okay. Additionally, kalau misalnya lisan itu sebetulnya kita bisa lebih melihat tone-nya, karena kan orang ngomong kita kan lebih mengerti dan menangkap orang ini marah banget. Tapi kalau misalnya menulis, we must really understand about that from the language yang kita nggak bisa dengar terus begini. Jadi kayak benar-benar harus diulang dan diulang lagi kalau menulis gitu. Jadi each of the things has their own things. Kita nggak bisa bilang yang ini lebih mudah atau ini lebih susah, karena keduanya bukan hal yang sama gitu. Dan untuk yang kita nggak punya equivalence tadi, kami sepakat kalau misalnya yang bisa kita lakukan adalah mendefinisikan. Oke, untuk yang nomor 2 ya. Iya. Itu atau kita bisa sekedar memberi amplification kayak footnote. Oke, good job. Ya, keterangan tambahan gitu ya, atau footnote di bawahnya. Oke, give applause to all of you. Oke, ya, setiap penerjemah akan memiliki pengalaman masing-masing ya. Suppose you have already experienced both ways, whether penerjemahan tulis or penerjemahan lisan. Kemudian setelah mengalami pengalaman itu, kalian bisa, kalau penerjemahan lisan itu tantangannya ini. Sementara penerjemahan tulis yang kelihatannya mungkin lebih mudah, ternyata juga ada tantangan ini. That's all on you. Ya, jadi kita tidak kemudian bisa, penerjemahan lisan itu lebih menantang gitu ya, atau penerjemahan tulis lebih menantang unless you experience both ways. Ya, jadi sama dua-duanya di sini penerjemahan tulis in some cases dia lebih menantang, but it can be penerjemahan lisan juga sometimes it will be very challenging also. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kemudian jawaban yang benar yang salah, teman-teman. Apa yang kalian sampaikan berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Ya, ketika tadi salah, khawatir terjadi perang dunia, perhaps ya, you have already experienced in such ways, ya, doing a mistake and it cannot be reversed and it cannot be revised. Ya, tapi kalau penerjemahan tulis mungkin masih bisa direvisi, dikonsultasikan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua bisa dengan berbagai macam cara tadi. Ya, bisa pakai footnote, didefinisikan dan lain sebagainya. Ya, saya bahagia sekali teman-teman bisa memiliki pemahaman yang luar biasa ya dalam satu pertemuan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Saya beri oleh-oleh untuk mini project ya. Ini assessment tidak akan hanya dalam satu pertemuan ya teman-teman. Ini nanti ditabung dulu begitu ya, tapi pengumpulannya di minggu ketiga. Jadi ini tugas 2 pertemuan. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya, atas kehadirannya dan keaktifannya dalam pertemuan pertama yang sungguh sangat menyenangkan ini. Semoga tambah semangat menuntaskan sampai di pertemuan 16 nanti gitu ya, dalam semester 5 ini nanti ya. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat pagi semuanya. Thank you very much. See you then. Terima kasih. Ya.